Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya anak-anakku di channelnya Mas Guru 87, masih bersama Pak Anto dari SD Negeri 2 Musuk Boyolali. Nah, ini adalah part kedua ya anak-anak. Setelah kemarin part 1 kita membahas tentang pengertian dari ANBK, maka part kedua ini kita akan belajar simulasi atau latihan ANBK atau juga bisa disebut simulasi AKM. Nah, nanti di sini kita akan belajar gimana caranya masuk ke websitenya, kemudian gimana cara mengerjakannya, termasuk apa saja sih soal-soalnya. Oke, anak-anak siapkan HP atau siapkan laptop atau Chromebook bisa. Kemudian masuk ke Google dan anak-anak ketikkan di pencariannya simulasi AKM seperti ini. Nah, nanti akan muncul pilihan dan pilih yang paling atas ya, yang dari Pusmendik Kemendikbud, simulasi AKM login. Klik saja, kemudian di sini nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Itu tentang nanti bisa dipilih literasi membaca atau literasi matematika. Kita coba yang kiri dulu, literasi membaca. Kemudian pastikan jenjangnya SD, MI atau paket A. Kemudian klik lanjutkan. Nah, nanti di sini karena ini latihan, ini username dan juga passwordnya adalah dari sistemnya otomatis. Nah, sedangkan nanti pada saat pelaksanaan ANBK yang sebenarnya, anak-anak akan mendapatkan kartu ujian yang nanti ada identitas nama, NIK, NISN, kemudian username, password, dan lain-lain. Nah, nanti isikan saja sesuai kartu ujian yang anak-anak dapatkan. Namun karena ini hanya latihan, ini username dan passwordnya otomatis dari websitenya ya. Langsung saja klik login. Nah, di sini ada halaman konfirmasi. Jadi sebelah kanan ini adalah data diri dari peserta. Kalau ini pelaksanaan BKN sebenarnya nanti ada data anak-anak dari NIK, kemudian namanya, jenis kelaminnya, kemudian mata ujiannya, literasi apa, numerasi. Kemudian anak-anak ketikkan namanya, nama Anda sendiri. Misalnya Dani Maulana misalnya ya. Kemudian klik tanggal lahirnya berapa. Kalau nggak apa, lihat di kartunya. Kemudian misalnya bulannya Agustus, tahunnya misalnya 2014 misalnya. Terus geser ke bawah. Nah, di sini ada token. Nah, token itu adalah sebuah kode yang harus kita masukkan agar kita bisa masuk ke dalam sistemnya. Nah, token ini akan berubah setiap 15 menit ya. Nanti saat pelaksanaan BK kalau tidak cepat tokennya akan berubah. Jadi kalau token sudah berubah nanti anak-anak bisa minta ke operatornya. Nah, token ini kalau di dalam simulasi ini kita meniru token yang ini ya. Nih yang ini. Nah, diketikkan saja di sini hurufnya sesuai ya, besar kecilnya sesuai. Kalau di dalam Chromebook untuk menjadikan huruf besar tekan dan tahan tombol shift, kemudian huruf J, J, X, X, J, U. Setelah ini semuanya sama, klik yang submit agar kita bisa masuk ke dalam sistemnya. Ini ada satu lagi konfirmasi tes bahwa kita sedang mengerjakan tes literasi untuk SD, kemudian waktu pelaksanaannya ini dan waktunya nanti 60 menit. Kita klik mulai. Nah, anak-anak, di dalam soal literasi ini adalah meminta kita untuk memiliki kemampuan literasi atau kemampuan berbahasa. Yang mana kemampuan tersebut terdiri dari dua hal utama, yaitu kemampuan membaca dan juga memahami sebuah teks bacaan. Yang pertama, anak-anak perhatikan di sebelah kiri ada sebuah teks cerita berjudul Sakit Gigi yang dibuat oleh Ratna Sulistyawati. Nah, kita baca dulu ya. Ini ada gambar anak lagi sakit gigi. Hasan suka makan coklat dan permen karena rasanya manis. Setiap hari, Hasan memakan coklat dan permen. Sisa coklat dan permen menempel di giginya. Namun,
Hasan malas menggosok gigi. Ibu selalu menasihati Hasan agar menggosok gigi. Hasan tidak menurut. Hasan tetap malas menggosok gigi. Suatu hari gigi Hasan sakit. Hasan terus menangis. Ibu mengajak Hasan ke dokter gigi. Ternyata gigi Hasan berlubang. Kata dokter, gigi Hasan berlubang karena Hasan malas menggosok gigi. Sejak saat itu, Hasan rajin menggosok gigi 2 kali sehari. Nah, itulah soal teks cerita yang harus anak-anak pahami apa pesan yang disampaikan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini ada di sebelah kanan ini ya. Ini, mengapa Hasan pergi ke dokter gigi? Nah, untuk jawabannya anak-anak bisa pilih salah satu. Apakah Hasan suka makan coklat, atau Hasan malas gosok gigi, atau gigi Hasan sakit. Nah, kita patokannya adalah teks yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini. Suatu hari gigi Hasan sakit. Hasan terus menangis. Ibu mengajak Hasan ke dokter gigi. Nah, ini berarti alasan Hasan ke dokter gigi karena gigi Hasan sakit. Jadi pilih saja yang ini. Gigi Hasan sakit. Nah, kenapa bisa sakit? Lah nanti baru alasannya yang ini. Tapi alasan utama Hasan ke dokter gigi adalah karena gigi Hasan sakit. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ini memang menuntut anak-anak untuk bisa memahami apa yang dibaca. Jadi nggak cuma membaca tok, tapi harus paham makna yang dibaca. Oke, setelah itu klik soal berikutnya. Nah, ini soal kedua. Masih berhubungan dengan teks cerita yang pertama tadi. Nah, ini ada pertanyaannya, mengapa Hasan memiliki sifat tidak penurut? Nah, ini di bawah ini adalah pertanyaan benar atau salah. Ada 2 pernyataan dan nanti anak-anak memilih pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, patokannya tetap dari teks cerita ini ya. Misal pernyataan yang pertama, Hasan mengabaikan nasihat ibu. Nah, benar apa salah? Kita lihat di sini. Nah, ini. Di sini ada ibu selalu menasihati Hasan agar menggosok gigi. Hasan tidak menurut. Nah, berarti kan Hasan mengabaikan nasihat ibu. Nanti pernyataan ini benar. Terus ada lagi pernyataan, Hasan selalu malas menggosok gigi. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada kalimat Hasan tetap malas menggosok gigi. Nah, berarti pernyataan ini juga benar. Oke. Setelah itu, klik lagi soal berikutnya. Wah, ini ada cerita lagi. Ini pokoknya materinya seputar membaca ya. Jadi anak-anak harus mau untuk membaca, jangan males. Ini ada cerita tentang Ambar dan penduduk hutan. Ini ada gambarnya Ambar. Rumah Ambar selalu menjadi tempat berobat. Kali ini, gajah berkunjung untuk memeriksa kakinya kembali. Jangan lupa minum obatmu, pesannya. Setelah semua selesai, tiba-tiba, kenapa mataku berkunang-kunang? Aku harus minum ramuan khusus, kata gajah. Ambar memerlukan beberapa daun untuk ramuannya, dan daun itu hanya ada di tengah hutan. Nah, kemudian ada gambar selanjutnya, ini Ambar pergi ke hutan ceritanya. Ambar pun segera berangkat. Tibalah Ambar di tengah hutan. Segera ia memetik beberapa daun. Kita lanjutkan ceritanya. Tetapi di tengah jalan ia bertemu burung kenari yang kesakitan. Kenapa kamu tidak terbang? Kenari bercerita bahwa sayapnya sakit. Ambar langsung menolongnya. Ia merelakan daunnya untuk kenari. Beberapa saat kemudian kenari sembuh. Ambar pun berpamitan pulang. Itulah Ambar, si tabib yang mengerti segala penyakit. Ia selalu peduli dengan semua penduduk hutan. Nah, setelah membaca teks tersebut, ini ada pertanyaannya. Pelan-pelan saja, nggak perlu buru-buru karena waktunya lama, 1 jam. Yang penting teliti ya. Ini ada
pernyataan tentang benar atau salah ya. Atau bisa lebih dari satu jawabannya. Apa yang dilakukan Ambar ketika bertemu burung? Nah, tadi part ketemu burung kan yang ini ya. Nah, yang ini. Nanti untuk mencari jawabannya anak-anak fokus di part yang ini sampai ke bawah. Pernyataan yang pertama. Memberikan beberapa daun yang Ambar butuhkan kepada burung. Nah, ini tadi. Ini ada. Ia merelakan daunnya untuk kenari. Nah, merelakan daun untuk kenari kan berarti memberikannya kepada kenari. Nah, ini kan kita pilih jawaban yang benar. Nah, berarti kita centang yang benar. Terus pernyataan kedua. Memberitahu cara menyembuhkan sakit yang diderita burung dengan ramuannya. Nah, kalau dibaca di sini tidak disebutkan. Dia tidak memberitahu. Berarti nggak usah kita centang. Yang ketiga. Bertanya dan mengobati burung dengan daun yang Ambar peroleh. Nah, bertanya. Nah, ini. Kenapa kamu tidak terbang? Ini kan berarti Ambar bertanya. Berarti ini benar. Kita klik centang. Oke. Setelah itu soal berikutnya. Nah, ini masih ada soal lagi. Soal keempat ini masih berhubungan dengan cerita Ambar tadi ya. Kita baca dulu pertanyaannya atau perintahnya. Apa yang dapat disimpulkan dari gambar-gambar yang ada pada cerita tersebut? Nah, berarti nanti kita fokus ke gambarnya. Ini ke gambar 1, 2, dan 3. Ada 3 gambar. Kemudian ini tentang benar dan salah. Jadi ada 2 pertanyaan, nanti anak-anak pilih benar apa salah gitu ya, berdasarkan gambar. Pernyataan yang pertama, rumah Ambar menjadi tempat berobat sehingga banyak ramuan yang tersimpan. Nah, kita lihat gambar ini, rumahnya tempat berobat, ini benar karena ini ada pernyataannya di sini juga. Terus banyak ramuan tersimpan. Nah, di belakang ini kan banyak ramuan. Berarti ini benar. Yang kedua, Ambar mengangkat kenari yang kesakitan dengan kedua tangannya untuk mengobati. Nah, kita lihat bagian kenari. Mengangkat kedua tangannya. Nah, ini benar, mengangkat kenari yang kesakitan dengan kedua tangannya. Berarti benar. Ya, yang penting ini anak-anak teliti. Ini sebenarnya soalnya gampang. Hanya saja panjang ya, memang panjang. Oke, lanjut soal kelima. Ini tentang cerita atau informasi tips tidur nyenyak. Nah, ini jadi ada gambar anak lagi tidur. Teksnya adalah sebagai berikut. Tahukah kamu, tidur adalah kegiatan penting untuk tubuh. Usia 6-12 tahun harus tidur 9-12 jam setiap hari. Usia 13-18 tahun harus tidur 8-10 jam setiap hari. Energimu bisa pulih setelah tidur. Tidur dapat memberikan pengaruh untuk suasana hati, kesehatan fisik, dan mental. Tidur termasuk obat dari segala penyakit loh. Kamu harus tidur dengan nyenyak. Ya, ada 5 tips untuk dapat tidur nyenyak loh. Yang pertama, tidur di kamar yang nyaman. Kedua, kamu dapat melakukan hal yang menenangkan sebelum tidur. Misalnya membaca buku atau melakukan latihan pernafasan. Ketiga, kamu perlu membuat jadwal tidur harian. Selain itu, kamu juga perlu melakukan jadwal yang sudah dibuat. Keempat, matikan HP, laptop, TV, dan sebagainya. Kelima, sebaiknya hindari minum kopi karena mengganggu tidur kamu. Oke, kita ke pertanyaan atau perintahnya. Sebelah kanan. Untuk usia berapa tidur 9-12 jam setiap harinya? Nah, kita lihat di bacaan tadi. Ini tidur 9-12 jam setiap hari. Untuk usia yang ini 6-12 tahun. Nah, berarti kita pilih yang 6. 6-12. Nah, kalau 13 kan berarti dia sudah lebih, tidak termasuk. 5 tahun kurang dari 6 tidak termasuk. 18 tahun lebih dari 12 tahun jadi tidak termasuk. Jadi yang benar adalah 6 tahun. Oke, soal berikutnya. Kamu tidak bisa tidur nyenyak. Apa yang kamu lakukan agar bisa tidur nyenyak? Nah, ini baca yang tipsnya tadi, ada 5 tadi. Tips tidur nyenyak.
Kita cek satu-satu ya. Minum kopi di malam hari, ya itu malah nggak boleh. Ini kan di sini ada hindari minum kopi, nggak boleh. Memutar film di laptop saat tidur, nah, ini juga nggak boleh. Malah kita kan disuruh mematikan laptop. Nah, melakukan latihan pernafasan. Nih, oh bener ini berarti yang tips kedua, melakukan latihan pernafasan. Yang terakhir, tidur di ruang tamu dengan TV menyala. Salah ya, karena tadi kita diminta untuk mematikan TV. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Ini ada teks tentang lomba pacu jalur. Nah, ini. Jadi kayak mendayung perahu ya, lomba. Kita bisa baca. Pacu jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan sebuah perahu panjang yang terbuat dari kayu pohon. Panjang perahu ini bisa mencapai 25 hingga 40 meter dan lebar bagian tengah kira-kira 1,3 meter sampai dengan 1,5 meter. Dalam bahasa penduduk setempat, kata jalur berarti perahu. Pacu jalur biasanya dilakukan di Sungai Batang Kuantan. Hal ini tak lepas dari catatan panjang sejarah Sungai Batang Kuantan yang terletak di antara Kecamatan Hulu Kuantan bagian hulu dan Kecamatan Cerenti di hilir yang telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak awal abad 17. Di sungai ini pula perlombaan pacu jalur pertama kali dilakukan. Area lomba pacu jalur bentuknya mengikuti aliran Sungai Batang Kuantan dengan panjang lintasan sekitar 1 km. Lintasan ditandai dengan 6 tiang panjang. Keunikan lomba pacu jalur ini terlihat pada jalur-jalur yang diberi ukiran indah seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau. Ukiran tersebut juga ada di bagian lambung maupun selembayung perahu. Ada pula perlengkapan seperti payung, tali temali, selendang, tiang tengah atau gulang-gulang, serta lambai-lambai atau tempat jurumudi berdiri. Mengingat terdapat banyak pendayung dalam satu jalur, ditambah satu orang jurumudi yang berdiri. Kegiatan pacu jalur merupakan pesta rakyat yang terbilang sangat meriah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pacu jalur merupakan puncak dari seluruh kegiatan, segala upaya, dan segala keringat yang telah mereka keluarkan untuk mencari penghidupan selama setahun. Masyarakat Kuantan Senggigi dan sekitarnya tumpah ruah menyaksikan acara yang ditunggu-tunggu ini. Nah, ini selesai dan ini KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Glosarium itu artinya istilahnya itu namanya artinya apa? Misalnya lambung itu artinya bagian samping badan kapal atau perahu. Nah, oke nanti kita cek pada saat menjawab saja enggak apa-apa. Kita ke perintahnya. Nah, ini. Keunikan apa yang terdapat pada lomba pacu jalur berdasarkan teks? Jadi ini kita centang yang benar ya. Oke, kita masuk dulu ke keunikan. Nah, kita geser. Nah, ini keunikannya ada di sini. Keunikan lomba pacu jalur ini sampai di sini. Oke, kita cocokkan dengan pernyataannya. Arena lomba pacu jalur bentuknya mengikuti aliran Sungai Batang Kuantan. Nah, ini di sini ada ini. Arena pacu jalur bentuknya mengikuti aliran Batang Kuantan. Betul. Jalur pacu jalur diberi ukiran indah seperti ukiran kepala ular, buaya, dan harimau. Nah ini. Jalur diberi ukiran indah. Nah ini benar berarti. Terdapat banyak pendayung dalam satu jalur ditambah satu orang jurumudi. Nah ini. Terdapat banyak pendayung dalam satu jalur ditambah satu orang jurumudi yang berdiri. Berarti benar juga nih. Benar semua ya. Setelah itu soal berikutnya. Pacu jalur merupakan perlombaan mendayung di sungai dengan menggunakan perahu panjang dari kayu pohon. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan informasi tersebut? Klik jawaban yang benar dengan centang. Oke. Ini. Pernyataan pertama. Perahu pacu jalur harus melewati lintasan sepanjang 1 km dengan ukiran di sungai dengan satu tiang panjang. Nah ini kita lihat di sini.
Nah, ini perhatikan. Arena lomba pacu jalur bentuknya mengikuti Sungai Batang Kuantan, panjangnya 1 km. Lintasan ditandai dengan 6 tiang panjang. Di sini 6 tiang panjang. Nah, ini cuma satu, berarti ini salah. Jangan ditentang ya. Harus teliti ya anak-anak. Yang kedua, panjang perahu mencapai 25 sampai 40 meter dan lebar tengahnya 1,3 sampai 1,8. Nah, ini di sini ada. Panjang perahu bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Nah, ini berarti benar. Klik. Ketiga, Sungai Batang Kuantan menjadi lokasi pacu jalur karena merupakan jalur pelayaran. Nah, ini telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak awal abad 17. Nah, berarti ini benar. Oke, benar. Nah, ya harus teliti ya. Yang ini tadi kan ini satu tiang panjang, padahal di teksnya adalah 6 tiang panjang. Harus dibaca dengan teliti. Soal berikutnya. Nah, ini ada soal tentang semut dan belalang. Ini ada gambarnya. Ini semut lagi membawa makanan, belalangnya lagi duduk-duduk. Oke, untuk menyingkat waktu ini nanti anak-anak bisa baca, kemudian Pak Guru akan pandu cara mengerjakannya. Langsung ke pertanyaannya ya. Apa yang dilakukan semut setiap hari? Oke, kita baca di sini. Nah, ini. Setiap hari ia mengumpulkan makanan. Oke. Berarti ini mengumpulkan makanan. Terus lanjut berikutnya. Biar agak cepet ya. Kalau tadi yang 4 soal pertama tak bacakan biar anak-anak tahu cara mengerjakannya gimana. Lanjut pertanyaannya, bagaimana semut dan belalang dalam menghadapi musim dingin? Nah, ini ada pernyataan, nanti kita cocokkan. Nah, cara menghadapi musim dingin. Mengumpulkan makanan dengan rajin. Nah, ini siapa yang melakukannya? Belalang apa semut? Kita lihat. Nah, ini ada kata-kata musim dingin. Terus, musim dingin itu semut lebih giat bekerja mengumpulkan makanan. Nah, berarti yang mengumpulkan makanan adalah semut. Terus, yang hanya bermalas-malasan. Kita lihat mana yang bermalas-malasan. Berarti yang bermalas-malasan adalah sebaliknya, yaitu si belalang. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Nih, contohnya. Buktinya belalang bermalas-malasan adalah ini. Belalang sangat pemalas. Jadi, tiap hari hanya makan dan makan aja. Nah, oke, setelah itu klik soal berikutnya. Masih seputar semut dan belalang tadi. Kita baca perintahnya. Apa yang perlu ditambah pada gambar supaya semakin mendukung isi cerita? Nah, ini merupakan pendapat ya. Merupakan pendapat. Jadi bisa lebih dari satu. Ini misalnya, menurutmu gambar deretan semut berjalan rapi, menurutmu perlu apa tidak ini ya? Nah, kalau menurut Pak Guru sih perlu, karena biasanya semut itu kan dia bergerombol, jadi nggak cuma satu aja, kita bisa klik. Jadi nanti bisa ditambahkan beberapa semut yang berjalan rapi ya. Semut itu kan terkenal sekali berjalannya rapi ya. Terus ini, gambar belalang memakan banyak makanan. Nah, perlu apa tidak? Silakan. Kemudian gambar lumbung tempat semut menyimpan makanan. Nah, ini Pak Guru pilih benar atau perlu. Lanjutkan. Soal berikutnya. Nah, ini ada cerita tentang caping ya. Nah, judulnya Caping, topi tradisional berbentuk kerucut. Silakan anak-anak baca nanti. Terus, nah, setelah anak-anak baca, seperti biasa dilihat atau dibaca perintahnya. Ini suruh memasangkan ya. Pasangkanlah pernyataan mengenai pemakaian caping dengan bagian tubuh yang sesuai teks. Oke. Ini kita pilih dulu yang ini. Bagian dari wajah yang digunakan untuk meletakkan tali caping. Nah, ini bisa dibaca di sini. Kamu bisa meletakkan tali caping di bawah dagu. Nah, berarti kita klik dagu. Oke. Kemudian pernyataan kedua, bagian dari wajah yang tidak boleh tertutup caping. Tidak boleh tertutup caping. Ini berarti ingat
caping tidak boleh menutup pandangan mata. Berarti yang tidak boleh tertutup adalah mata. Ketiga, bagian tubuh yang dilindungi caping dari sinar matahari. Kita cari. Nah, ini fungsinya, ini baca yang di sini. Fungsinya untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Berarti caping itu untuk melindungi kepala. Nah, seperti ini. Ini menjodohkan. Oke, setelah itu klik soal berikutnya. Benda apa yang menjadikan caping tidak mudah terjatuh ketika dipakai? Kira-kira apa sih yang menyebabkan caping itu dipakai tidak mudah jatuh? Kita lihat di sini. Nah, ini ada kalimat. Agar tidak mudah jatuh ketika dipakai, caping memiliki tali. Oh, kita lihat. Berarti ini jawabannya. Tali. Oke. Ini soalnya sebenarnya gampang. Yang penting anak-anak teliti dalam membaca teksnya ya. Lanjut, soal berikutnya. Ini tentang benar atau salah ya. Jadi ada pernyataan ini. Pernyataan pertama, caping hanya boleh dipakai oleh petani di sawah. Nah, kita ada nggak di sini? Kita lihat dulu. Nah, ini. Mereka memakainya berarti memakai caping ketika menanam padi di sawah. Selain itu, caping juga sering dipakai untuk karnaval. Nah, berarti kan selain di sawah juga dipakai karnaval. Berarti pernyataan ini salah. Terus, huruf bentuk tali caping menyerupai salah satu huruf abjad. Oke, kita baca di sini. Nah, ini ada bentuk tali caping mirip huruf U. Nah, huruf U kan juga huruf abjad. Berarti ini benar. Klik benar. Oke, gampang ya. Lanjut, soal berikutnya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan teks yang caping tadi ya. Oke, ini tugasnya adalah mengapa terdapat gambar sawah pada ilustrasi tersebut. Nah, mengapa? Berarti ini pendapat pribadi dari anak-anakku semua. Kira-kira kenapa ada gambar sawah? Nah, jawabannya ada banyak ya. Yang paling gampang karena menceritakan tentang petani dan petani. Yang sepele sedikit aja nggak apa-apa. Yang ini udah karena menceritakan tentang petani atau bisa dilanjutkan petani identik dengan sawah. Boleh. Ini sesuai dengan pendapat dari anak-anak semua. Oke, lanjut. Klik soal berikutnya. Ini ada teks cerita tentang cita-citaku karya dari Tri Putriana. Ini jadi ada gambar anak-anak. Kemudian ini ada teksnya. Nah, silahkan dibaca ya. Terus pertanyaannya. Boleh di skip dulu untuk membaca. Apa tugas sekolah yang didapatkan oleh Panji, Sisi, dan Kirena? Ya, kita baca di sini. Siang itu Panji, Sisi, Kirena berkumpul. Mereka mendapat tugas sekolah. Nah, ini menggambarkan cita-cita mereka. Oke, berarti tugasnya kita jawab di sini. Menggambarkan cita-cita mereka. Nah, ini diketik pakai keyboard ya kalau mengerjakannya pakai Chromebook atau laptop. Oke, soal berikutnya. Nih. Menjodohkan. Nah, kita harus teliti ya. Oke, cita-cita guru. Siapa yang punya cita-cita guru? Kita baca di teksnya. Oke, mereka dapat cita-cita. Sisi Kirena, cita-cita kalian apa? Nah, ini. Aku ingin menjadi guru. Jawab Sisi. Berarti yang pengen jadi guru adalah Sisi. Nah, ketik. Ini berarti sudah cocok. Terus kedua, cita-cita dokter. Siapa yang menjadi dokter?
Kita geser. Nah ini, aku ingin menjadi seorang dokter. Cita-citamu apa Panji? Nah ini yang bertanya itu kan Kirena. Yang tadi bilang aku ingin menjadi dokter. Berarti ini cita-citanya Kirena. Bukan Panji ya, Kirena. Oke, berarti ini Kirena. Nah, terus yang menjadi polisi. Nah ini aku ingin menjadi seorang polisi yang gagah. Aku ingin melindungi adikku Ardi. Aku juga akan menangkap penjahat. Jawab Panji. Nah, berarti yang pengen jadi polisi adalah Panji, bukan Ardi ya. Ardi itu adiknya Panji. Oke, berarti yang ingin jadi polisi adalah Panji. Nah, ini berarti Ardi ini adalah nama pengecoh ya, pengecoh. Biar kalian bingung. Oke, lanjut. Bagaimana tokoh Panji dalam cerita tersebut? Oke, ini kita lihat saja di sini. Geser. Oke. Nah, nih. Panji itu dia itu ingin jadi polisi gagah, ingin melindungi adiknya dan juga ingin menangkap penjahat ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian sifatnya? Penyabar atau juga penyayang? Penyayang pasti benar ya, karena dia sayang pada adiknya, makanya dia ingin jadi polisi untuk melindungi adiknya. Terus penyabar, ya, oke, dia juga sabar. Kenapa sabar? Karena dia untuk pengen mencapai cita-cita ini dia butuh belajar ya. Jadi dia harus sabar sampai nanti belajar kemudian bisa menjadi polisi. Oke, lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini ada teks serupa tetapi berbeda. Serupa tapi berbeda. Sebelah kiri ada gambar kue lalampa. Yang kanan kue lemper. Nah, oke, untuk teksnya silakan boleh dibaca. Terus ini pertanyaannya, dari manakah asal kue tradisional lalampa? Nah, oke, kita bisa cari jawabannya nanti di sini. Geser. Nah ini, di sini ada kalimat lalampa berasal dari Manado. Manado. Diklik di sini, kemudian ketikkan Manado, MANADO, Manado. Lanjut soal berikutnya. Mengapa Indonesia disebut negara yang kaya berdasarkan teks tersebut? Nah, kita mencocokkan pernyataannya. Mempunyai makanan-makanan khas di setiap daerah. Kita cek di sini. Ini kan disebutkan di sini Indonesia merupakan negara kaya. Nah, tidak hanya budaya, tari-tarian daerah dan baju adat, tapi juga kulinernya. Hampir setiap daerah memiliki makanan khas masing-masing. Nah, ini berarti benar. Mempunyai makanan khas di setiap daerah. Betul. Memiliki banyak makanan yang hanya dapat disantap saat makan besar. Tidak hanya makanan yang biasa dimakan santap besar, tapi juga kudapan. Nah, berarti ini tidak hanya makanan besar, tapi juga kudapan atau cemilan. Berarti ini salah ini. Di sini kan dinyatakan memiliki makanan yang hanya dapat disantap saat makan besar. Jadi tidak dicentang. Nah, terus memiliki banyak tarian dan baju adat. Oke, ini benar ya, banyak tarian dan baju adat. Kita klik betul. Terus lanjut soal berikutnya. Masih seputar kue lalampa dan kue lemper ya. Pertanyaannya, bagaimana perbandingan antara lalampa dan lemper? Oke, fokusnya di perbandingannya. Perbandingannya ini. Oke, dari sini ya. Mulai dari sini sampai akhir. Nah, kita cocokkan dulu. Ini pernyataannya. Lalampa dan lemper memiliki cara memasak yang berbeda, sedangkan isiannya sama.
Oke, coba kita lihat. Nah ini, lalampa berisi ikan cakalang. Lalampa dimasak dengan cara dibakar dan dibungkus. Sementara lemper berisi daging ayam. Nah ini dari isiannya aja udah beda ya. Ini lalampa isinya ikan cakalang. Kalau lemper daging ayam. Nah ini padahal sedangkan isiannya sama. Berarti pernyataan ini salah. Yang kedua, cara memasak dan isian antara lalampa dan lemper berbeda. Sedangkan pembungkusnya sama. Nah, ini kan isiannya tadi kita udah tahu ya bahwa isiannya berbeda. Pembungkusnya sama. Nah, ini sama ya, sama-sama dibungkus oleh daun pisang. Berarti ini pernyataannya benar. Oke. Harus teliti ya anak-anak. Ini kalimatnya agak mirip-mirip. Oke, lanjutkan. Kamu tinggal di Pulau Jawa dan kedatangan saudara dari Kalimantan. Saat itu ibumu menyajikan beberapa kue tradisional. Salah satunya lemper. Saudaramu baru pertama kali makan lemper dan ia meminta dijelaskan mengenai kue tradisional tersebut. Apa yang dapat kamu jelaskan mengenai lemper setelah membaca teks tersebut? Nah, nanti ini pilih yang benar yang mana ya. Kita berarti fokus pada lemper. Nah, pernyataan pertama, lemper merupakan makanan yang wajib disajikan kepada tamu yang datang. Ada apa enggak di sini? Oh, sini tidak ada. Tidak wajib, berarti tidak kita centang. Jadi kalau ada tamu datang, tidak wajib disediakan lemper. Bisa dijamu dengan makanan yang lain ya yang kita punya. Pernyataan kedua, Indonesia memiliki makanan tradisional yang banyak, salah satunya lemper. Nah, ini benar ya. Jadi Indonesia tadi kan di sini sebutkan punya banyak makanan khas. Nah, salah satunya lemper yang berasal dari Jawa. Terus ketiga, lemper memiliki kemiripan dengan kue tradisional lain yang bernama lalampa. Nah, betul. Jadi berdasarkan ini. Bentuk yang serupa dan rasanya juga mirip. Nah, oke, kemiripan betul. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada soal atau teks buah dari berbagi. Nah, ini nanti silakan dibaca pelan-pelan, dipahami, kemudian masuk ke pertanyaannya. Apa yang diminta seorang anak remaja pada Ridho? Oke, kita baca dulu. Nah, ini. Nih. Ridho, apa kamu punya tali? Seorang anak berambut keriting muncul. Nah, ini seorang anak remaja. Apa yang diminta anak remaja kepada Ridho? Berarti minta seutas tali. Oke. Berikutnya, mengapa pagi-pagi berjejer karung-karung di halaman rumah Ridho? Nah, ini ada pernyataannya, nanti kita sesuaikan. Kita lihat masalah karung ya yang berjejer. Nah, ini. Pagi-pagi di halaman rumah Ridho berjejer karung. Kemudian ada Yudi bertanya, Ridho, kamu sedang panen? Ridho menggeleng. Nah, berarti menggeleng kan berarti tidak. Ridho tidak sedang panen. Nah, ini keluarga Ridho sedang memanen hasil kebun. Berarti salah ya, karena Ridho tadi menggeleng. Oke. Terus Ridho ia mengajak Rudi membuka karung itu, isinya macam-macam, ada kacang tanah, durian, ini semua pemberian tetangga. Oh, berarti karung-karung yang berjejer tadi adalah pemberian tetangga. Tetangga memberikan hasil panen, berarti benar. Oke. Nah, itu mengangguk, berarti benar itu adalah pemberian dari tetangga. Oke, lanjut. Bagaimanakah penggambaran watak Ridho? Oke, wataknya Ridho. Oke, terus. Nah, ini Ridho ini kan
pinjemin tali boleh, terus dipinjemi ember juga boleh, kemudian minta daun kemangi boleh, ambil saja. Nah, berarti baik hati dan senang berbagi kepada tetangga. Oke, bener ya, berarti karena dia dipinjemin tali, ember, kemangi, dia boleh. Suka melakukan hal aneh pada tetangga. Kayaknya tidak ini ya, karena dia suka membantu nih. Jadi aku jawab aja salah. Suka aneh. Tidak pernah aneh-aneh, suka membantu. Oke, soal berikutnya. Berdasarkan teks, mengapa berbagi tidak akan membuat rugi. Oke. Nah, tadi ini dari inti cerita ini kan banyak tetangga yang pinjem tali, kemudian pinjem ember, minta kemangi. Nah, Ridho memberikan. Akhirnya setelah itu hari berikutnya di rumah Ridho itu ada banyak sekali karung-karung yang berjajar yang isinya hasil-hasil panen tadi yang diberikan oleh tetangganya. Nah, berarti kita cocokkan dengan pernyataannya. Kalau kita berbuat baik, pasti akan dibalas kebaikan juga. Benar ya? Nah, karena Ridho tadi udah baik, minjemin tali, ember, dan lain-lain, dia dibalas dengan hasil panen. Kedua, dengan berbagi, kita tidak akan kesulitan hidup. Nah, ini juga benar nih, karena tadi Ridho suka berbagi, dia akhirnya dibantu juga oleh tetangganya dengan diberikan hasil-hasil panen. Berbagi tidak akan mengurangi apapun, malah sebaliknya. Nah, ini juga benar ya anak-anak. Meskipun kelihatannya saat kita berbagi atau memberikan sesuatu pada orang, itu terlihat barang kita berkurang. Tapi ternyata kenyataannya bahwa apa yang sudah kita berikan itu akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk lain. Nah, ini contohnya tadi, Ridho di halamannya pagi-pagi berjejer karung-karung. Nah, padahal dia cuma minjemin tali, ember, dan juga kemangi. Tapi dia mendapat balasan berupa karung-karung yang berjejer. Nah, berarti berbagi itu tidak mengurangi apapun, tapi malah sebaliknya menjadi bertambah. Nah, itu nih di sini juga ada. Berbagi tidak pernah mengurangi apapun, malah balasannya berkali-kali lipat. Nah, itu silakan anak-anak untuk terapkan dalam kehidupannya ya. Misalnya ada temannya butuh bantuan, dibantu saja. Nanti pasti anak-anak akan mendapat balasan yang berlipat-lipat. Soal berikutnya ini. Ada teks tentang adik yang lagi demam tuh, lagi sakit. Dibaca saja. Cukup panjang tapi pelan-pelan dipahami. Nah, ini. Terus kita pertanyaannya. Bagaimana cara ibu mengecek suhu adik? Nah, oke, kita cari di sini. Nih, di sini ada nih. Ibu segera mengecek tubuh adik menggunakan termometer. Cari ini ya, termometer. Gampang ya. Berikutnya. Di mana latar cerita tersebut berlangsung? Oke, latar ya. Latar itu tempat di mana kejadian berlangsung. Pernyataan pertama, aku menemani ibu di dapur membuat sup panas. Oke, kita cek di sini. Oke, masalah sup ada di bawah ini. Pertanyaan tadi, aku menemani ibu di dapur membuat sup panas. Oke, sekarang sup ini dapat negosiasi. Tidak, ini tokoh aku dia tidak menemani ibu di dapur. Dia selalu di kamar untuk ini, untuk merawat adiknya. Oke. Aku melihat adik menggigil. Segera aku selimuti. Berarti kan adik di kamar, tokoh aku juga di kamar memberi selimut pada adik. Kemudian ibu masuk dengan mengangkat mangkuk melepas. Oke. Ini ya, aku selalu di kamar selama adik sakit. Bener, ini jadi tokoh aku itu dia selalu menemani adik di kamarnya.
Oke, soal berikutnya. Ini. Oke, tentang benar dan salah. Langsung saja ke pernyataannya. Ibu sangat panik, sedangkan tokoh aku acuh. Nah, ibu panik. Di sini tidak ada kata-kata panik. Dia ibu tenang ini kayaknya tenang. Sedangkan tokoh aku acuh-acuh itu nggak peduli ya. Nah, padahal ini di sini, nah di sini segera aku selimuti adik, berarti perhatian. Ini berarti salah. Tokoh aku cemas, sedangkan ibu lebih tenang. Nah, ini benar ini. Tokoh aku dia cemas. Tuh, tubuh adik menggigil bu. Nah, berarti dia cemas pada keadaan adiknya. Sedangkan ibu cukup tenang ya dia. Terus dia ini menasihati untuk menggunakan pakaian longgar dan lain-lain. Jadi ibu tidak panik. Oke. Soal berikutnya. Masih sama tentang adik yang demam. Jika kamu mengalami kejadian seperti tokoh adik, apa yang harus kamu lakukan? Oke. Umpamanya adik tadi kan demam ya. Nah, kalau anak-anak lagi demam, apa yang harus dilakukan? Banyak istirahat agar cepat pulih, betul. Makan sup hangat untuk mencegah dehidrasi. Oke, di sini tadi juga ada ya. Untuk ini bagian bawah tentang sup. Nah, ini. Makan sup hangat dapat mencegah dehidrasi. Oke, betul. Menyelimuti tubuh dengan tubuh tebal. Nah, ini salah ini. Bisa dibaca sini. Menggunakan selimut tebal saat demam itu yang keliru. Sebaiknya pakai pakaian longgar dan nyaman agar bisa menyerap keringat. Berarti ini salah, tidak usah dicentang. Oke, soal berikutnya. Ternyata sudah selesai, alhamdulillah. Nah, setelah kita selesai mengerjakan semua tes, ada dua pilihan, yaitu kembali. Kembali ini kita berarti mengulang lagi untuk mengerjakan tes. Mungkin kita masih ragu-ragu atau belum menjawab. Tapi kalau anak-anak sudah yakin, sudah menjawab semua dengan baik dan benar, maka klik yang selesai tes ini, yang merah. Klik. Nah, nanti di sini ada rekap atau review hasil ya. Review hasil bahwa ini jawaban anak-anak ada di sini dan ini kunci jawabannya. Nanti kita bisa cek benar apa salah, benar apa salah, benar apa salah, benar apa salah dan seterusnya ya. Terus. Nah, udah. Setelah sudah melakukan tes latihan ini, anak-anak bisa mengunduh hasilnya. Berarti diunduh. Oke, nah kita klik sini. Nah, ini. Nih, di sini ada nih. Hasil dari apa yang anak-anak kerjakan tadi ya. Oke. Oke, setelah selesai silakan klik yang log out atau keluar. Klik aja log out. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang literasi matematika ya. Tadi sudah literasi membaca, nanti di part ketiga kita akan belajar literasi matematika. Oke, semangat anak-anakku. Semoga nanti pada saat UNBK anak-anak bisa mengerjakan dengan baik ya. Kuncinya adalah tetap tenang, kemudian dibaca dengan teliti, jangan buru-buru dan dipahami soalnya. Karena semua jawabannya ada di dalam soal tersebut. Jadi teks tersebut memuat jawaban yang ditanyakan. Kuncinya itu aja, perhatikan, baca dengan teliti dan dipahami. Oke, selamat mengerjakan. Semangat ya.